Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah jaringan komputer pada modul yang ke-11 dengan tema IP versi 4 addressing ya, pengalamatan IP address versi 4. Nah, jadi ini pembahasannya sub modulnya kan. Nah, di sini ada struktur IP address versi 4. Nah, nanti di sini ada yang bagian network portion-nya, host portion, dan ada subnet mask-nya kan yang kita tahu. Kemudian ini tentang unicast, broadcast, multicast ya. Kemudian apa aja tipe IP address versi 4 itu. Misalnya ada public, private ya, dan juga IP reserve address. Kemudian ada istilah network segmentation ya, bagaimana membagi jaringan itu sehingga nanti komunikasinya lebih baik gitu. Itu segmentation. Kemudian subnet dalam IP address versi 4. Nah, jadi nanti ini akan mengkalkulasi IP address versi 4 yang subnettingnya. Oke, yang pertama struktur IP address versi 4. Nah, jadi di sini dalam IP address versi 4 nih dia adalah 32 bit ya, yang hierarki alamatnya, yang mana dia dibuat dari sebuah porsi jaringan dan juga ada host porsinya. Jadi ada dua di sini di 32 bit itu gitu kan, dia menunjukkan ada yang bit untuk network ya, ada bit yang untuk host. Nah, jadi eh, kapan menentukan network porsi dengan host portion? Nah, itu harus dilihat dulu 32 bit streamnya. Nah, jadi misalnya subnet mask itu bisa digunakan untuk menentukan mana yang network, mana yang host, ya. Nah, misalnya di sini ada contohnya, di sini IP address 192.168.10.10. Nah, jadi di sini eh, berdasarkan ini maka alamat ini adalah yang menunjukkan ini alamat jaringannya dan ini adalah alamat hostnya gitu. Jadi bisa kita istilahkan ini alamat jalannya, ini nomor rumahnya. Nah, itu kira-kira dua porsi dari alamat dalam sebuah jaringan itu. Nah, kemudian subnet mask ya. Subnet mask itu untuk mengidentifikasi network dan porsi jaringan dalam IP address versi 4, maka subnet mask ini digunakan untuk membandingkan IP address-nya bit per bit dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat di sini kan IP address 192.168.10.10. Nah, kemudian dengan subnet mask 255.255.250 ya. Nah, ini adalah subnet masknya. Jadi aktual proses yang digunakan untuk mengidentifikasi host network dan host portion itu, nah ada istilahnya nanti perkalian dengan logika AND ya, atau ending. Nah, ini kita lihat. Nah, nanti kita lihat ada contohnya ya. Nah, ini kita lanjut dulu. Ada istilahnya prefix length ya. Nah, ini metode yang digunakan untuk mengidentifikasi subnet mask. Nah, jadi biasanya prefix length itu untuk subnet mask itu dia bitnya adalah 1 ya. Nah, jadi prefix length is the number of bits at bit 1 in the subnet mask. Jadi bit 1 itu adalah sebenarnya bitnya subnet mask ya. Nah, itulah yang akan dijadikan prefix length-nya. Nah, ini ditulis dengan slash notation ya. Nah, dan slash notation kemudian jumlah number bitsnya dalam subnet mask. Nah, jadi setelah slash itu berarti angka itu menunjukkan angka bit subnet masknya. Jadi misalnya ini adalah slash 8 ini kan. Nah, slash 8 artinya apa? Ada bit 1 yang 8. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini yang disebut dengan uh, slash notation tadi ya, slash setelah itu angkanya. Nah, berarti menunjukkan jumlah bit 1.
Nah, kalau misalnya ini /16, berarti ada 16 bit satunya. Ini 8, ini 8. Nah, kalau seandainya ini didesimalkan, ini dia 111 ini kan ini desimalnya 255. Ini juga satu ini 255 dan ini 000. Nah, itu dia kira-kira ya dengan penulisan dengan prefix length ini. Jadi prefix length itu maksudnya penulisan slash notation kemudian angka. Angkanya itu menunjukkan jumlah bit 1. Nah, kemudian menentukan alamat network dengan menggunakan logika N, ya. Jadi di sini sebuah logical N boolean operasi digunakan untuk menentukan alamat jaringan atau network address. Jadi logical N ini membandingkan 2 bit di mana hanya satu dan satu aja yang akan menciptakan nilai 1 dan yang lainnya kombinasinya akan menciptakan nilai 0. Nah, contohnya ini kan logika N ini. 1N1 sama dengan 1, 0N1 0, 1N0 0, 0N0 0. Nah, jadi kalau yang 1 baru nilainya 1. Kalau ada nolnya berarti nilainya 0 semua kan. Nah, 1 itu maknanya true, 0 itu false ya. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi alamat jaringan itu atau network address, maka host IP address versi 4 ini secara logik itu menggunakan logika N ya. Bit per bit dengan subnet mask untuk mengidentifikasi network address. Jadi misalnya ini IP address-nya, IP host address, ini subnet mask-nya. Jadi dari diketahui dua ini ya, dari diketahui misalnya IP address sama subnet mask, maka bisa ditentukan IP network address-nya. Nah, dari mana caranya? Dengan logika N tadi. Jadi misalnya IP hostnya 192.168.10.10, berarti ini kemudian diubah ke bit bilangan biner. Nah, ini binernya kan. Nah, kemudian ini subnet masknya 255.255.255.0. Ini adalah binernya. 11110 ya. Nah, kemudian ini dikalikan dengan logika N tadi. 111 kan, 111. Kalau ada nolnya nol semua, 01 0 01 0 nih, nol semua nih. Kemudian nih 1110101101001 ya 0 ya. 11110 semuanya lagi. Nah, ini juga pokoknya yang ada satu-satunya baru dia dapat 1. Kalau ada nolnya nilainya 0. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, setelah dikalikan dengan logika N ya. Nah, dapat hasil ini 11000001010101010001000 semuanya. Berarti inilah alamat networknya atau network addressnya. Kalau didesimalkan 192.168.10.0. Nah, itu dia. Nah, kemudian struktur dari IP address 4. Nah, jadi di sini ada video yang bisa kita lihat ya di apa itu nanti untuk menentukan mana ini address, broadcast address, kemudian host yang pertama dan host yang terakhir yang bisa digunakan. Nah, jadi kita cek aja di sini yang video ini. Ini dia dijelaskan lagi ya, IP address versi 4 itu 32 bit logic address dan dia terdiri dari host jaringan dan porsi jaringan dan porsi host maksudnya, dan besarnya itu tergantung dari size jaringannya. Nah, ini kalau dituliskan 32 bit itu nih itu misalnya. Nah, ini jadi ini alamat yang penting untuk ditentukan nanti network address tadi ya, kemudian broadcast address dan
first usable host dan last usable host. Berarti new address-nya adalah angka pertamanya dalam rank itu new address. Broker address itu angka terakhir dalam rank. Kemudian host yang pertama yang bisa digunakan itu adalah alamat setelah new address-nya. Misalnya 192.168.10.0, berarti setelah 0 itu berarti 1, berarti first usable host-nya 192.168.10.1 gitu. Nah, jadi itu nanti kita lihat lagi detailnya. Nah, ini sama ya, dia menggunakan sama ini. Kalau kita lihat ini sama tadi ya yang saya jelaskan di awal tadi. Ini contohnya adalah misalnya IP, dia ada IP address-nya ini ya 192.168. Ini adalah alamat IP-nya. Kemudian ini subnet mask-nya 255.255.250. Maka ini kemudian yang ini dibinarkan. Nah, ini binernya. Kemudian yang 255 ini juga dibinarkan, ini binernya. Lalu dikalikan dengan logika N. Nah, ini 1 1 1 1 1 yang ada 0 0 semua, yang ada 1 satunya 1. Nah, sehingga hasilnya dapat ini. Berarti new address-nya kalau dia didesimalkan berarti 192.168.20. Nah, ini alamat dari new address-nya ya. Nah, kemudian ini dia tuliskan kan. New address-nya 192.168.124. Nah, dapatnya dari perkalian logika antara host address sama subnet mask. Nah, kemudian bagaimana menentukan broadcast? Ya. Jadi dari kalau kita tahu alamat new address ini, nah misalnya kan alamatnya tadi nih 192.168.0. Nah, kalau dia ibaratnya kalau dia nah ini new address-nya tadi ini kan 192.168.20. Nah, ini kalau dibinarkan dia, nah ini adalah untuk host portion kan, nah ini adalah untuk network portion. Nah, untuk mengetahui alamat broadcast-nya yang ini, maka tinggal diganti aja, tempatkan biner 1 di host porsi semuanya ya, di last octet ini kan. Nah, jadi misalnya tadi new address-nya ini 128.20, berarti 0 ini ganti dengan misalnya ini sama ya, broker address-nya saya samakan di sini, cuma yang diubah adalah yang 0 ini jadikan 1 semua, 1 1 1 1 1 1 1, berarti broadcast-nya 192.168.2.255. Nah, ini alamat broadcast-nya gitu. Nah, kemudian nah ini ya broadcast address-nya. Kemudian untuk menentukan host address yang pertama gitu, host address yang pertama ya. Nah, berarti ini yang kalau kita lihat ya tinggal di ini kan aja, berarti nilai awalnya itu gitu. Kalau di sini dia sebutkan ya tentu nilainya 1 kan. Nah, ini penjelasannya di sini. First usable host in binary will be binary with a binary 1 at the end host portion convert. Jadi ini
berarti biner 1 yang terakhir itu baru kemudian dia dikonvert ke desimal ya. Nah, ini adalah untuk IP untuk host yang pertama ya. Nah, jadi yang angka yang terakhir ini adalah 1. Jadi kalau dituliskan IP address pertamanya itu adalah 192.168.2.1. Nah, kayak gini ya. Nah, 2.1. Itulah first usable host address-nya. Nah, kemudian last yang host yang terakhir. Berarti ini lawan-lawannya tadi. Jadi the host binary 1 ini the end of soft portion. Jadi misalnya yang ini tadi kan ini kalau dalam untuk cari yang pertama ini adalah 1, ini 0 semuanya. Nah, kebalikannya untuk yang last, yang terakhir berarti ininya 1 semuanya, yang terakhirnya 0. Nah, itu aja kuncinya ya. Nah, jadi tadi kalau yang ini, nah ini adalah angka yang pertamanya. Sorry. Yang ini adalah first usable host address. Ini 1, ini 0 semuanya. Karena untuk last berarti ininya 1 semua, ininya 0, kebalikannya gitu ya. Nah, jadi itu yang kuncinya ini. Ya, ini 1 semua, ini 0. Itu adalah last usable host address. Sehingga kalau didesimalkan dia dapat 192.254. Nah, itu dia. Last usable host address. Jadi kalau dituliskan misalnya kalkulasinya yang tadi ini IP address 192.168.124 ini, maka kita dapat tentukan new address-nya 20, first-nya berarti 21. Oh, ini ya, dia tuliskan broadcast dulu 255, kemudian ini first-nya 21 dan ini 254 ya. Nah, ini. Oke. Oke, new address lowest broadcast highest. Nah, ini juga yang perlu kita ingat gitu kan. Ini IP address versi 4 tuh dia 32 bit panjangnya. Ada yang porsi untuk addressnya yang network ya, yang biasanya dimulai dari kiri ya. Lalu ada yang host portion. Nah, jadi yang new address tuh yang rendahnya, addressnya nilai yang tingginya. Oke. Nah, itu yang tadi ya video ini. Nah, kemudian ini ya penjelasan network host broadcast tadi ini ya. Jadi yang jelas dalam uh, setiap jaringan itu dia ada tipe pengalamatan IP-nya, ada yang alamat address, network address, host address dan broadcast address. Nah, tadi kan kita udah lihat tadi mana network, mana host, mana broadcast. Kemudian ini contohnya juga misalnya subnet mask 255.255.250 atau /24. 24 ini apa? Artinya bit satunya 24 ini ya, 24 nih. Ini 1 2 3 8 3 kan 24. Nah, yang karena dia 32 bit ada 8 yang 0. Maka ini 255 255 250. Nah, ini sama juga ya. 10 0. Nah, jadi ini 32 bit ya. Yang ini adalah network portion, ini host portionnya. Nah, itu. Oke, kemudian ada sila unicast, broadcast, dan multicast. Nah, ini yang unicast nih berarti ngirimnya satu ke satu kan. Satu dari sini kirim ke sini. Nah, misalnya PC 176.141 ya, yang 41 yang ini kirim ke
176.4.253 ke sini, itu satu-satu lah. Broadcast berarti kartu ke semuanya. Ini satu, dia akan broadcast ke semua ya. Multicast berarti ke grup ya, dari satu ini ke beberapa. Nah, itu. Tipe dari IP address versi 4. Nah, jadi ada yang nanti masuk tipe IP public dan IP private dia ya. Nah, ini yang dijelaskan dalam RFC 1918. IP address versi 4 itu secara global dirutekan antara ISP router. Nah, jadi nanti ada istilah private address, nah yang biasa digunakan blok untuk banyak organisasi ya. Biasanya kan ini dimasukkan IP address to internal host. Nah, ini alamat yang dari private ya. Nah, ini private address rank ya. Nah, kemudian ini yang 10.10.10.0/8. Nah, ini ranknya, ini adalah private address ranknya. 1.17.10.00.12. Nah, ini juga adalah rank untuk private address. Ini juga 1.8.00. Nah, ini adalah untuk private ya. Jadi IP address versi 4 ini not unique, can be used internal dalam setiap jaringan. Jadi dia bisa digunakan oleh secara internal dalam jaringan. Nah, bagaimanapun private address ini are not global routable. Dia tidak dirutekan secara global ya. Nah, dia saya untuk internal saja. Oke, kemudian routing ke internet ada istilah nanti network address translation. Itu adalah dia untuk mentranslasi IP address versi 4 ini ke private ya, transfer private IP address versi 4 ke public IP4 address. Nah, ini yang network address translation ini. Nah, biasanya NAT ini secara tipikal memungkinkan di router batas untuk koneksi ke internet. Nah, jadi biasanya dia diletakkan di edge router ya. Jadi dia nanti ia mentranslasikan alamat IP itu ketika kita untuk menjangkau jaringan luar. Nah, jadi dia mentranslasikan internal private address ke public global IP address. Nah, kemudian ada lagi alamat IP address yang spesial. Misalnya ada istilahnya kan loopback address. Nah, ini yang sering biasa kita ping ke 172.0.1. Ini kan loopback address ya, alamat memanggil dirinya sendiri ini. Nah, ini untuk mengidentifikasi. Biasanya untuk tes TCP/IP operasional. Kemudian ada link local address. Nah, ini dia 192.169.254.00. Ini ranknya ya. Nah, biasa digunakan sebagai automatic private IP addressing. Atau digunakan oleh Windows DHCP client untuk konfigurasi sendiri kalau tidak ada DHCP server tersedia. Nah, jadi ini special IP address. Kemudian pengalamatan classful ya, kebijakan classful addressing. Nah, ini biasanya memang pengalamatan yang sering kita dengar itu pengalamatan kelas A, kelas B, kelas C itu. Sebenarnya ada lagi kelas D sama E. Nah, ini yang istilahnya classful addressing ini ya. Kelas A ini ranknya, kelas B ini ya, kelas C, nah ini yang D sama E. Jadi itu ada. Cuma persoalannya pengalamatan classful ini dia membuang banyak IP address ya. Makanya nanti muncul ada istilah classless addressing.
Nah, ini yang pengaturan IP address ya. Jadi ada Internet Assigned Number Authority. Ini yang memanage dan mengalokasikan blok dari IP versi 4 dan versi 6 ke 5 regional internet registry. Jadi ini ada 5 kan. Ini ada yang Afrinix yang daerah Afrika, kemudian Apnik ini daerah, jadi tengok warnanya ya. Nah, ini Apnik berarti warna apa nih? Oranye. Nah, yang ini yang daerah Eropa ya, oranye ini. Nah, ini daerah Amerika, Arin ya, Latsnik. Nah, ini adalah yang aturan secara regionalnya ada seperti ini. Yang RIR ini yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan IP address ke ISP ya. Network segmentation. Jadi ini network segmentation ini sebenarnya pembagian jaringan yang artinya membatasi jaringan menjadi lebih kecil. Jadi ada istilahnya broadcast domain dan segmentation. Banyak protokol menggunakan broadcast atau multicast ya. Misalnya ARP menggunakan broadcast ke lokasi perangkat yang lain. Host mengirim DHCP discover broadcast ke lokasi DHCP server. Nah, jadi switch itu menyebarkan broadcast keluar dari interface kecuali interface yang sudah menerima. Nah, jadi ini broadcast domain ini berarti artinya dia membroadcast dalam domain yang ini ya. Nah, kadang-kala ada masalah di sini adalah domainnya itu terlalu besar ya. Nah, jadi kalau domainnya terlalu besar, misal di sini ada 400 user mau di broadcast kan. Nah, ini akan menyebabkan tentu menyebabkan efek negatif terhadap jaringan gitu ya. Terlalu banyak broadcast ini dalam satu jaringan yang besar. Nah, itu berefek terhadap eh, kinerja dari jaringan. Nah, maka solusinya adalah bagaimana mengurangi size-nya tadi sehingga menjadi domain yang lebih kecil. Maka ini yang disebut dengan subnetting tadi. Jadi ini kan satu domain nih besar LAN-nya 400 user. Nah, bagaimana caranya ini dikecilkan lagi? Misalnya, makanya dibagi dua. Jadi LAN LAN yang semula 172.16.00/16 ini dibagi dua. Jadi 172.16.00/24. Nah, jadi itu sehingga nanti broadcast domainnya lebih kecil. Maka di sini dia jelaskan membagi network address 172.16.00/16 menjadi dua subnet yang muat untuk 200 user. Nah, sehingga jadi 172.16.00/24 dan 10/24 ya. Jadi broadcastnya hanya menyebarkan dalam broadcast domain yang lebih kecil. Berarti yang semulanya ini dia akan broadcast gitu kan. Nah, lalu yang ini nanti akan di broadcast per LAN aja. Ini LAN 1, ini LAN 2 gitu. Kemudian alasan untuk segmentasi jaringan ini, jadi subnetting itu mengurangi trafik jaringan secara umum ya, dan dia juga meningkatkan kinerja jaringan. Kemudian subnetting ini juga di segmentasi ini maksudnya itu juga bisa digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan security antar subnet. Nah, subnetting mengurangi jumlah perangkat ya, yang sehingga dia ya bisa mengatasi masalah traffic broadcast tadi. Nah, karena device itu kan menjadi semakin berkurang dalam setiap domainnya. Nah, jadi subnet itu bisa digunakan untuk berbagai alasan, misalnya ada yang untuk per lokasi gitu kan. Nah, ini misalnya subnetnya per lantai nih, lantai 5, lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Ini subnetnya per lokasinya.
Ada juga yang berdasarkan fungsi grupnya, misalnya ini untuk administrasi, ini untuk human resources, ini untuk student, untuk accounting. Nah, itu bisa juga berdasarkan dari grup atau fungsinya, atau berdasarkan tipe. Ini misalnya LAN 1 semua host, ini LAN 3 untuk semua server, LAN 2 untuk semua printer. Itu bisa juga. Kemudian subnet dalam IP address versi 4. Jadi subnet ini biasanya jaringan itu secara umum mudah dikenali dengan octet boundary yang /8 16/24. Nah, ya. Jadi dengan menggunakan traffic length yang besar ini dia akan menurunkan jumlah host per subnet ya. Jadi ini kan semula /8. /8 ini kan nah dia bisa hostnya sampai 16 juta gitu. Nah, semakin besar traffic length /16 maka dia mengurangi jumlah host per subnetnya. Ya, /16 tinggal 265.000. /24 itu maksimal 254 host. Jadi itu maksudnya menggunakan traffic length yang lebih besar itu mengurangi jumlah host per subnet ya. Nah, ini kita ingat nih apa yang maksud dengan N itu berarti porsinya network, H itu porsinya host ya. Nah, ini diperhatikan. Karena kalau dalam subnetting nanti itu udah perlu. Kemudian ini subnet. Ya, biasanya ini tabel ini adalah post table 10008. Nah, subnet menggunakan 16 dan second table 24. Ini nah kita lihat ini yang /16 nih ya, 10.00/16. Nah, ini rank hostnya ini broadcast. Karena dia 16 berarti sampai 255 ini. 1 2 3 4 5 6 7 sampai 255 sehingga jumlah subnetnya itu 256. Ini ranknya, ini broadcastnya ya, alamat broadcast address. Nah, kemudian ini adalah subnet yang kalau dia makin diperbanyak ya, artinya di /24 angka slash ini diperbesar di /24 sehingga kalau kita lihat ini 10.000/24 10.01.0/24. Nah, sampai terakhirnya nih 10.255.250/24 sehingga ini bisa mendapatkan sebanyak 65.536 subnet. Hostnya per subnet, nah ini sedikit, ini bisa 1 sampai 254, artinya jumlah 254. Ini alamat broadcastnya ya. Nah, itu. Jadi angka slash dari ini notasinya ini semakin besar dia akan mengurangi jumlah host ya. Nah, itu. Subnet dalam octet boundary. Nah, jadi ini mengacu kepada tabel tadi ya, /24. Nah, jadi setelah /24 ada /25. Nah, jadi /25 ini kita tahu berapa subnet masknya. Kenapa? Dari ini kan bit 1 nih. 25 ini artinya 25 bit 1 nih dia 25. Ini kan 8, 8 ini 24, tambah ini 1, 24, 25 baru 0 semuanya. Nah, dari sini kita tahu berarti ini 255, ini 255, 255, 128 maka subnet masknya ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi adalah N untuk network, H untuk host. Jadi, untuk mencari jumlah subnet itu biasanya kan nengok dari N ini. Nah, makanya biasanya kan untuk subnetnya berarti 2 pangkat 1 ini. Makanya 2 pangkat 1 kan 2. Nah, ini, jumlah subnetnya 2. Kemudian jumlah host per subnet. Nah, ini 126. Kenapa 126? Karena memang berdasarkan ini nih. Jumlah ini 2 pangkat 7 128 kurang 2 ya, karena 2 itu untuk alamat broadcastnya. Nah, ini 126. Kemudian 126 berarti nah ini. Jadi dia ada 26 bitnya yang untuk subnet. Nah, sisanya 0 untuk host nanti kan. Nah, jadi kalau di
Di sini kalau disimalkan subnetnya 255, 255, 255, 192. Kemudian berapa jumlah subnetnya ini? Karena dia minjam 2 di sini kan, 2 pangkat 2 4. Nah, berapa jumlah hostnya di sini? Tengok di sini. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah nolnya 6, berarti 2 pangkat 6. 64 kurang 2, 62. Nah, itu. Begitu juga ini semuanya. Nah, jadi nanti nengok proses subnetting bisa di video ini. Oke, nah di sini kita lihat video subnet. Nah, jadi mau kita lihat yang ini aja, pakai subnet with magic number nih ya. Atau kita lihat sini aja. Nah, ini ada dua, nanti kita tengok videonya ya. Atau kita lihat juga lah videonya biar tidak apa, nanti kita cek dulu sini. Nah, ini. Jadi misalnya ini semula alamatnya adalah, kita lihat ya soalnya. Mana soalnya? Nah, semula alamatnya 19810 kan. /24. Berarti ini artinya masih domainnya yang lebih besar. Ingin dia lebih mengecilkan uh, domain broadcastnya ya. Nah, kita lihat. Berarti nah, ini ngeliat ini tuh yang porsi network ini ya. Ini porsi host. Nah, jadi biasanya dalam subnetting tuh dia akan meminjam porsi host ini. Berapa bit dia pinjam. Nah, misalnya dia pinjam bit 1 itu banyak 1 bit di sini. Nah, berarti kalau dia sudah pinjam 1 di sini, yang semula /24 ini jadi /25. Karena ini berpindah, sini dia pinjam 1 kan. Nah, jadi ini pinjam untuk net untuk porsinya network gitu. Nah, ini tetap punya host. Jadi dari sini kita tahu berarti uh, dia jadi 2 subnet. Kenapa dia jadi 2 subnet? Ya karena tadi subnet ini kan dilihat dari angka 1 nih, 2 pangkat 1 kan 2. Nah, kemudian kenapa ini subnetnya ada yang 10, ada 1128? Nah, biasanya karena ada angka magicnya ini, magic numbernya adalah ini nanti nih, 1 nih. 1 ini kan 10000000 ini adalah nilai desimalnya ada 128. Nah, jadi subnet itu mulai dari 0, setelah 0 kan 128. Maka ini 0, 128, /25 ya. Nah, ini kita lihat keterangannya. Nah, ini kalau minjam 1 ya. Nah, kemudian kalau dia minjam 2, nah ini. Jadi kalau dia minjam 2 ini, berarti kan 2 pangkat 2, 4 ya. Maka dia bisa jadi 4 subnet. Jadi magic number-nya ini adalah yang ini, yang angka 11 ini. 11 ini berarti adalah 64. Ya kan? Nah, ini kan dia kalau dia pinjam 2 di sini jadi 126 juga. Nah, ini yang kami numbernya adalah 64. Maka di sini subnetnya adalah ya, dia semula mula dari 0. Kemudian magic numbernya 64, berarti 0 tambah 64 64. Kemudian 64 tambah 64 128. Kemudian lagi 128 tambah 64 192 124. Nah, inilah 4 subnetnya karena kan subnet ini dilihat dari bit 1 nih 2 pangkat 2 kan 4. Nah, kan itu 2 3 4. Lalu jumlah hostnya nanti berdasarkan bit yang 0 ini di belakang ini.
Nah, dia kalau pinjam 3 nih ya, 1 2 3 pinjam dia. Berarti kalau dia pinjam 3, 2 pangkat 3 8 subnetnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, kemudian alamat subnetnya berapa aja? Nah, jadi kan selalu mulai dari 0 ya, mulai dari 0. Kemudian ini kan angka magic number-nya ini adalah 32 kan? Ini 111100000 nya adalah 32. Maka mulai 0 tambah 32 32. 32 tambah 32 64. 64 tambah 32 96. 96 tambah 32 delapan. 128 tambah 32 itu 60, tambah 32 itu 92, tambah 32 24. Nah, ini sampai 8 aja cukup kan? 8 subnetnya. Ini dia ya. Nah, 127 ini karena dia pinjam 3, ada 24 kan? 24, 25, 26, 27. Jadi ada 3 di sini yang dipinjam sama dia. Oke. Nah, ini kalau pinjam 4, nanti 4 pangkat 4 16. Nih, ini magic number-nya adalah nilai 16, 0, 16 terus seperti itu. Nah, ini yang nah, 6 ya berikutnya. Jadi itu kira-kira tinggal diikuti aja. Subnetting. Jadi ini magic number ini perlu juga kita pahami nih. Magic number nih ya. The last one in binary. Jadi magic number ini adalah angka satu terakhir dalam binar. Jadi misalnya ini satu semuanya kan. Nah, satu terakhir ini adalah magic numbernya. Itu yang bisa digunakan untuk menghitung subnetnya ya, subnet berikutnya. Ini kan magic number-nya adalah 128. Nih, yang merah nih. Nah, maka net mass-nya 10 sama 1128. Nah, gitu. Itu juga yang ini semuanya. Nih, magic number-nya tadi ini. Nah, karena ini adalah magic number-nya 64, maka 064 12892. Ya, sama semua ini. Nah, kemudian ini ada yang ini ada yang nggak menarik nih. Nah, oke, setelah ini aja. Nah, ini. Jadi ini ada semula dia punya jaringan 176.16.16. Lalu dengan alasan dia akan membuat subnetting ke slash 23. Artinya apa? Nah, tengok di sini. Yang semula kan bit satunya 16. 1, 2, ini 16. Berarti sampai ke 23 dia pinjam berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia pinjam bit 1 sebanyak 7. Ya. Maka inilah yang menjadi magic number-nya karena ini yang di octet yang di sini. Ya, jadi beda dia kalau yang seperti ini. Nah, kalau ini kan octetnya di sini nih, daerah octet yang keempat ini ya. Nah, kalau yang ini, nah ini di sini dia prosesnya kan di octet yang kedua ini. Maka lihat ini magic number-nya. Berarti magic number-nya itu adalah 254 ya. Di angka yang terakhir nih. Magic number-nya adalah 2 nih ya. Sorry, ini yang dipinjam semuanya. Yang dipinjam ini ada 7, cuma yang angka terakhirnya adalah 2. Magic number-nya 2. Maka di sini uh, uh, alamat subnetnya jadinya 17216 mulai dari 00. Nah, kemudian berarti karena dia magic number 2, 1721620 ya. Nah, kemudian berarti setelah itu 40. Nah, sampai ya jumlah subnetnya ini kan banyak nih subnetnya 2 pangkat 7 nih. Terus 28 subnetnya nih ya. Nah,
Nah, ini bisa kalau diapakan 40, 60 ya. Nah, sampai 80. Ini adalah alamat broadcastnya. Nah, itu yang dengan subnet ya. Nah, ini yang subnet dengan /16 prefix. Jadi kalau yang /17, yang ini subnet masknya, ini dia sampai 17 ya. Nah, berarti jumlah subnetnya 2. Karena kan dia hitung dari, kalau yang 16 prefix ini kan dilihat dari sininya. Beda yang dari 24 tadi lihat dari sini. Kalau yang 16 nih, daerah ini dia outlet yang ini yang dilihat. Makanya di sini subnetnya 2/1 2. Berapa jumlah hostnya? Jumlah hostnya berdasarkan ini juga 0 ini semua ya. Ini 8 tambah 15, makanya banyak hostnya kan. Nah, ini berarti 2/2 ini 4 ya. Nah, ini yang untuk jumlah hostnya. Nah, jadi kira-kira gitu. Apa ini? Membuat satu subnet dengan size 16 prefix. Misalnya dia membutuhkan sekian 100 subnet dan memilih private address 172.16.00/16 sebagai internet web address. Nah, jadi kalau dia membutuhkan 100 subnet, nah jadi berarti bisa caranya seperti ini. Tengok dia kebutuhan 100 subnet, ya kan? Berarti 100 subnet itu kalau dia 2 pangkat berapa yang mencapai 100 itu. Kalau 2 pangkat 6 itu baru 64. Nah, sementara dia perlu 128, berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kan 128 subnet. Nah, jadi dengan demikian dia akan meminjam 7 bit 1 ke kanan. Ya. Nah, itu. Jadi semula dia ini /16 kan, networknya ini 16, berarti dia akan pinjam ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nih, sampai dia pinjam 7 bit nih ya. Berarti di sini dia nanti. Nah, misalnya kalau untuk membuat 1000 subnet dengan /8 prefix, nah jadi berarti bisa dilihat di sini berapa dia mau minjam ya. Nah, berarti dia harus minjam sampai ke 10 bit baru dia dapat 1000 subnet itu ya. Nah, itu kayak gitu kira-kira cara mencarinya nanti. Jadi 2 pangkat berapa yang mendekati kebutuhan subnetnya. Kalau 1000 berarti 2 pangkat 10 kan. Nah, kalau 2 pangkat 9 belum cukup, 512 baru. Nah, maka di sini 2 pangkat 10 ya. Dia pinjam berarti 10 bit ke kanan. Nanti sekarang dilihat juga di video itu ya. Kemudian subnet butuh kebutuhan. Jadi di sini ada yang istilahnya IP address public ya, ada yang private. Nah, kemudian intranet, nah itu perusahaan internal menggunakan private address. Ada yang DMZ demarcation zone ya, demarcation zone. Nah, bisa perusahaan menggunakan VPN server. Nah, DMZ demarcation zone ini biasanya itu akan dikonfigurasi dengan IP public dia. Demarcation zone. Yang kalau intranet itu internalnya DMZ ini biasanya yang untuk public IP address-nya ya. Yang intranet private. Nah, kemudian meminimalkan host yang tidak gunakan dan memaksimalkan subnet.
Jadi biasanya ada dua yang harus diperhatikan ketika membuat planning subnet, ya. Yang pertama jumlah host address yang dibutuhkan untuk setiap jaringan, kemudian jumlah individu subnet yang dibutuhkan. Nah, jadi berdasarkan jumlah host atau kan beberapa subnet yang dibutuhkan. Nah, ini tadi udah dibahas juga dengan berapa jumlah subnet, berapa jumlah hostnya. Nah, ini contoh efisien IP4 subnetting. Misalnya corporate itu punya lokasi public network 176.1.22 10 host bit dengan ISP providing 1022 host address. Di sana ada 5 site dan kemudian 5 internet koneksi yang dicek di sini ya lebih detailnya. Ini kan ada contohnya nih. Nah, misalnya dari corporate dia punya IP network public network 172.16.0.0/22 10 host per bitnya yang disediakan oleh ISP. Nah, kemudian dia menyediakan 1020 host address. Nah, ini catatannya nih kan. Nah, inilah dia yang punya network address dia 172.16.0/22. Nah, ini adalah porsi untuk bit host bitnya, berarti dia dapat 1022 host. Nah, kemudian di sini dia membagi 4 cabang kan, 4 cabang untuk ini, untuk office-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 cabang, dia punya 1 DMZ ya, 1 DMZ. Berarti demarcation 1 cabang 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 5 dengan DMZ ini ya. Kemudian setiap cabang dia punya IP address space-nya, public IP4, ada IP public /4-nya ya. Nah, jadi kemudian setiap cabang itu dia perlu internet connectivity, setidaknya ada 5 internet koneksinya. Ini artinya dia perlu 10 subnet ya. Nah, jadi kemudian berdasarkan ini itu bisa diselesaikan. Nah, ini caranya. Jadi di sini karena dia memerlukan hanya setiap cabang itu 40 host ya, dan minimumnya adalah 6 host, maka ini bisa digunakan dengan menggunakan formula 2/6 kurang 2 ya. Ini kan untuk mencari jumlah host ya. Jadi kalau kita gunakan 2/5 itu kan baru dapat 30 ya, sementara setidaknya dia harus membutuhkan 40 host, makanya 2/6 pakai. Maka di sini artinya bit hostnya yang 0 itu ada 6 ya. Nah, maka skemanya yang semula dia ini seperti ini 0 nih, nah berubah jadi seperti ini. Satu karena dia tadi membutuhkan sebanyak 40 host tadi, berdasarkan host tadi kan. Kalau nih dia 6 kan, 6 1 2 3 4 5 6. Nah, ini seperti ini modelnya sekarang ya. Nah, jadi itu 172.16.0/26, maka sekarang dia /26 ada 64 ya. Nah, oke. 128 19. Nah, ini yang blok 0. Ini ada lagi blok 1 ya. Nah, itu 61. Nah, begitu seterusnya. Dia pinjam 4 untuk subnet kan. Jadi dia menggunakan setidaknya 2/4 nanti 16 subnet. Nah, karena di contoh ikut membutuhkan 10 subnet. Nah, tentu walaupun yang terpakai ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, sementara dia punya 16 subnet. Berarti kan masih ada 4 lagi yang bisa digunakan kalau ada penambahan kan. Jadi sehingga kemudian dengan kasus seperti ini dia yang semula ini IP
networknya. Nah, berubah menjadi nih 126 ini ya. Dan berarti net masknya yang baru adalah 255, 255, 255, 192. Nah, sehingga gambarnya seperti ini. PLSM ini variable length subnet mask. Jadi biasanya kalau dia sama rata subnetnya itu banyak jumlah host yang tak terpakai gitu. Maka di sini divariasikan lagi. Jadi misalnya contohnya nih, dia perlu 7 subnet. Nah, 4 untuk LAN, 3 untuk link WAN. Nah, dan yang jumlah host terbesar di bangunan D itu jumlah 28 host. Nah, kalau SES27 dia sudah dapat 8 subnet kan. SES27 ini kan dia berarti minjam 3 bit ya. 24, 25, 26, 27 kan 3 bit tuh. Nah, maka 2 pangkat 3 kan 8 subnet. Nah, kemudian kalau hostnya 30, kenapa? Karena ada 5 bit nolnya tadi 2 pangkat 5 kan 32 kurang 2, 30. Nah, ini. Jadi, ini bangunan A, bangunan B, bangunan C, bangunan D. Nah, ini beda-beda kan. Nah, kemudian untuk link ini kan dia 2 host saja perlunya. Misalnya dari R1 ke R2. Nah, di sisi ini satu, di sini satu, berarti juga perlu 2 alamat. Ini juga 2 alamat, 2 alamat. Jadi kalau kita kasih dengan subnet yang /27, nah berarti artinya ada bersisa sekitar 28 host yang tidak terpakai. Makanya ini bisa di nah nih kalau dia jelaskan di sini kan 30 host per subnet, dan kalau untuk WAN itu ada dia cuma pakai 2, berarti 30 kurang 2, 28 yang tak terpakai, yang terbuang gitu. Kalau 28 kali 3 dalam 84 alamat yang tak terpakai. Maka untuk mengefisiensi ini diterapkan yang namanya PLSM. Nah, PLSM itu contohnya ini. Yang semula dia dibagi sama rata 30 host semua, yang ini satu host nih kecil-kecil, dibagi lagi ya. Yang ini dibagi lagi menjadi /30. Nah, ini 20, 24, 30, 20, 28, 30, 20, 232, 30. Nah, ini lebih kecil ya. Topologi assignment. Nah, ini sama yang tadi ya. Ini diagramnya. Ini LAN A, building A, building B, building C, building D. Ini 20, 1 /27, 233 /27. Nah, ini yang untuk link one-nya tadi. Kemudian planning neo address versi 4. Ini juga perlu ya, kata planning ini hal yang penting juga untuk mengembangkan Internet Network. Jadi kita dalam mengembangkan IP skema pengalamatan ini, jadi kita perlu tahu ya berapa banyak subnet yang diperlukan, berapa banyak hostnya ya per subnet, apa device yang dibutuhkan oleh subnet nanti, bagian mana yang private address, yang public ya. Nah, ini faktor-faktor ini diperhatikan juga. Jadi kebutuhan organisasi. Nah, jadi dia juga melaksanakan requirement, ada studi-studinya juga kan, berapa segmentasinya, kemudian berapa banyak subnet yang dibutuhkan, berapa banyak hostnya. Nah, jadi itu planningnya yang perlu diperhatikan juga. Kemudian device address assignment. Dalam jaringan itu ada tipe-tipe berbeda dari perangkat yang membutuhkan alamat. Jadi ada yang untuk alamat end user client ya, biasa itu menggunakan DHCP. Nah, kalau client. Ada juga yang alamat server dan peripheral perangkat. Ini biasanya alamatnya static IP. Kemudian server yang dapat diakses internet, biasanya ada alamat IP publiknya. Kemudian ada intermediate device. Nah, ini alamat di
masukkan ke manajemen jaringan, monitoring dan security, ada lagi gateway ya. Jadi ini perlu juga diketahui pola-pola untuk mengalokasikan setiap device itu. Oke, nah, jadi itu yang